Kalau orang udah ngerti jualan, dicari mas, dicari banyak orang pasti buat ngebantuin jualannya, buat partnership. Karena kalau kita udah ngerti jualan, kita beneran bisa jual produk apapun. Dan kita bisa kerja sama siapapun, mau masuk ke corporate, mau jadi konsultan, mau jadi reseller, jadi dropship. Gimana caranya orang bisa jualan online tanpa dia harus punya produk, Mas? Nah, yang paling penting itu sebenarnya bukan bikin produknya, tapi belajar cara jualannya. Jadi di awal, kalau belum punya produk sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting belajar jualannya dulu aja. Karena bikin produk sama jualan itu dua hal yang sangat berbeda. Lebih ke proses setelah jualan itu, kayak aku terbiasa ditolak, lagi presentasi, lagi ketemu orang, abis itu diusir, lagi jelasin produk, sama orang tuanya disamperin, bilang udah kemalaman, padahal belum malam-malam banget, tidur di tol, tidur di rest area. Bersyukur banget karena Allah bisa ngasih saya kemampuan kayak dulu. Karena nggak semua orang kayaknya kuat di posisi yang kayak dulu gitu. Fahmi Auditya, CEO mahir digital yang percaya banyak orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena kebanyakan mikir dan gampang nyerah. Dari jualan door to door sering ditolak sampai tidur di rest area tol, Fahmi bangun semuanya dari nol. Buat dia, dunia digital bukan cuma soal jualan online, tapi soal skill, mindset, dan keberanian buat terus nyoba. Sekarang misinya sederhana, bantu 1 juta orang bisa hidup layak dari jualan online. Tiap bulan ratusan, yang DM, yang WA, ratusan sampai ribuan. Mas, saya punya produk tempe, saya punya produk baju, saya punya produk apa. Jadi mereka produknya udah banyak, tapi kendalanya satu, saya nggak ngerti cara jualannya mas. Nggak nyangka, ternyata dari YouTube saya itu banyak yang dapat 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nah dari situ komennya itu banyak banget mas. Mas, makasih banyak, saya jalan 3 bulan sekarang udah bisa beli susu buat anak. Alhamdulillah. Income sekarang naik mas, jadi 7 jutaan sebulan, bisa nafkain istri lagi. Tamu yang gue undang kali ini adalah sosok yang inspiratif banget, dikarenakan dia mulai semuanya dari nol. Lo bayangin dari seorang sales yang jualan produk herbal dari China, keliling pakai motor, teman-teman, dan ditolak ratusan orang setiap harinya, dan dia harus melakukannya setelah pulang sekolah. Menjadi seseorang yang punya 7 bisnis berbeda, sekaligus punya platform yang ngajarin orang untuk jualan online, dan sekarang komunitasnya atau orang yang berhasil diperbaiki kualitas hidupnya udah lebih dari 10.000 orang. Nah, platform ini namanya adalah Mahir Digital. Gue pengen kita di sini sama-sama belajar gimana cara jualan online yang benar dan gimana cara punya mindset pejuang. Kalau lo ngikutin gue, lo pasti tahu gue dulu zaman awal-awal kerja, gue sebagai badut, beliau sebagai sales yang keliling pakai motor. Jadi sama-sama mulai dari minus gitu. Ini menarik banget sih. Fahmi Auditya, founder Mahir Digital dan praktisi digital marketing. Apa kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas? Kabar? Enggak, kamu nggak terlalu sehat sih. Kamu memaksakan sebenarnya untuk datang ke Room for Improvement. Ya tanggung jawab soalnya. Tanggung jawab, tapi thank you waktunya. Oke. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang. Sama-sama. Mas, aku sebelum pengen menggali masa-masa perjuanganmu, sampai sekarang kamu punya 7 bisnis yang berbeda dan juga platform 10.000 orang terbantu untuk bisa jualan online secara profitable. Aku pengen tanya dulu, ini mindset terbesar apa yang harus kita punya, Mas, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang digital marketer atau orang yang jualan online? Apa yang mesti kita tanam di otak kita? Oke, mungkin simpelnya kalau digital marketing takutnya keribetan ya, kerumitan ya. Gampangnya mungkin jualan online kali ya Mas ya, kita sepakatin bahasanya. Mindset terkuatnya itu bukan di skill setnya Mas. Jadi banyak orang yang ketika pertama kali belajar, ini termasuk saya pribadi ya, karena kan saya bikin platform ini berawal dari keresahan pribadi. Nah dulu otak saya itu kalau saya pengen berubah hidup, saya pengen dapat duit gede dari online, saya fokus ke teknisnya. Saya harus klik apa, pencet apa, cara ngiklan di Meta gimana, cara bikin konten gimana, dan seterusnya. Itu benar, tapi bukan yang paling penting. Karena ternyata yang paling penting adalah ngebangun fundamentalnya, ngebangun dirinya, ngebangun mindsetnya dulu. Jadi yang lebih penting bukan skill setnya, tapi ke mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu, diri kita dulu. Itu kayak gimana? Ngebangun mindset atau diri kita dulu tuh seperti apa? Oke. Kalau skill set itu kan lebih ke cara beriklan, klik apa dan cara live Shopee, cara live TikTok gitu-gitu. Itu benar, tapi yang paling utama lebih ke ketika kita mulai, kita pasti punya banyak sekali gap. Pertama, yang kedua kita punya banyak sekali tantangan. Jadi begitu orang mulai, hal yang pertama kali mereka alami adalah mereka kena tantangan biasanya.
Nah, ketika kena tantangan yang mereka rasain, biasanya mereka langsung di titik yang, oh kayaknya ini bukan bidang saya, ini bukan bakat saya, Langsung nyerah gitu, Mas. langsung nyerah. Kayaknya ini nggak bisa deh gitu. Tantangannya rata-rata orang Semua banyak, ada yang tiba-tiba mau belajar ngiklan, ngeklik tombol ini nggak bisa. Itu kan normal ya. Tombol di Facebook Mas sama tombol di Facebook saya kan sama ya, mirip-mirip kan. Tapi mereka bedanya ketika punya kendala, selesai. Nah sama kayak pemain bola lah, ketika berniat mau jadi pemain bola terbaik di dunia, pasti kan mereka akan latihan sekeras mungkin kan. Dan Betul. ketika latihan di lapangan, hal pertama yang mereka alami adalah, ya udah pasti tantangan dong. Latihannya ternyata nggak segampang yang dibayangkan ya. Oh, oke. Yang harusnya kan kita kesannya kalau mau jadi pemain bola itu kan, oh oke, bikin gol jadi pemain bola terbaik di dunia bla bla bla. Pas di lapangan latihannya berat, jaga makan, disiplin, jaga pola tidur, latihannya tuh kayak Ronaldo 4 jam sebelum Real Madrid latihan dia udah Dan latihan. latihan. Orang-orang pada pulang dia masih lanjut 2 jam setelahnya masih lanjut latihan, belajar free kick, belajar heading dan segala macam. Nah, orang banyak nyerahnya di situ, Mas. Dan di otak mereka tuh kebanyakan udah mikirnya susah. Kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mungkin jalanin ini, susah, ini bukan bidang saya. Jadi lebih kuat alasannya dibandingkan goalsnya. Apa orang taunya gini, orang taunya di dunia digital adalah ya udah jualan via Shopee, via Tokopedia misalnya ataupun TikTok Shop, terus live di situ gitu. Mungkin ya setting-setting toko gitu. Tapi sebenarnya hal penting apa soal digital marketing atau jualan online yang ini penting banget tapi orang nggak nyadar, Mas. Skill set atau mindset? Kita mulai dari skill set dulu ya. Oke, skill set Skill set dulu gitu. Karena ya udah jualan, punya toko, habis itu mungkin promo-promo atau pasang-pasang ad, habis itu live. Tapi ternyata mereka miss satu hal yang atau dua hal yang penting banget dan nggak nyadar. Oke. Sebenarnya jualan online sama kayak jualan offline. Sama, kan kalau kita mau jualan offline, kita misalnya pengen buka butik atau fashion ya baju. Yang pertama kita perlu siapin tokonya, ruko. Kita misalnya buka di samping ya, di PIM misalnya. Ya kita perlu siapin rukonya atau tokonya untuk sewa ruko di PIM misalnya. Ya. Itu yang pertama. Nah, ruko di sini itu digantikan sama toko online. Toko online. Instagram, Shopee, Tokopedia, TikTok. Nah, itu tokonya yang pertama. Yang kedua, mereka perlu siapin produknya udah pasti dong. Nah, produknya ya kurang lebih sama. Yang ketiga biasanya konten marketingnya. Yang tadinya offline diarahkan ke online. Jadi ada beberapa fundamental yang perlu mereka ketahui dulu di awal. Yang keempat, datangin trafficnya. Jadi sama kayak jualan offline, Mas. Datangin traffic kan kalau di mall berarti mereka harus bikin entah spanduk, brosur dan segala macam supaya mereka bisa diarahkan masuk ke mall kan. Betul. Ke ruko kita. Nah, di online trafficnya tuh berupa sosial media gitu, entah via WhatsApp, entah via Instagram, entah via TikTok, diarahkan semuanya ke tokonya lewat Instagram. Biar ngunjungin toko online Biar kita. ngunjungin toko kita gitu. Nah, yang nggak banyak orang paham itu mereka salah belajar. Mereka belajarnya cuma belajar ngiklannya doang, tapi mereka nggak mendalami 4 fundamental tadi. Jadi banyak juga orang yang belajar ngiklan, tapi nggak tahu mau jual produk apa, nggak tahu audiensnya siapa, produk market fitnya belum tahu. Gitu. Itu kalau secara skill setnya ya. Kalau secara mindset, Secara mindset banyak. Pertama mulai instan. Mereka kebanyakan masuk ke jualan online, digital marketing, besok pengen kaya. Nah, oh iya, Iya. banyak yang kayak gitu. banyak. Termasuk saya dulu di awal juga mikirnya, walaupun banyak orang yang hidupnya berubah dari jualan, tapi kan nggak berarti besok langsung kaya juga dong. Butuh proses, butuh Prosesnya perjuangan lumayan juga panjang. gitu. Betul. Jadi banyak yang mindsetnya masuk, besok pengen langsung kaya. Yang kedua, mereka nggak mau berproses gitu. Mereka nyobain iklan 100.000, 200.000, gagal. Ya udah, ini bukan bidang saya, ini bukan bakat saya. Padahal kan di bisnis ya kita buka resto rugi semiliaran, ya lanjut aja kan. Tetap aja, Tetap go aja ahead. besok buka resto kedua, besok buka resto ketiga gitu. Nah, mereka nggak baru iklan 100.000 karena mentalnya belum siap. Ada gapnya di situ Mas biasanya. Jadi mereka punya mindset, oh kayaknya saya nggak cocok. Dan pindah bidang ke C, pindah bidang ke D, ke F, ke G, sama Mas, gagal pindah lagi, gagal pindah lagi, gagal pindah lagi. Jadi nggak ada habisnya. Mas, untuk jualan online, untuk jualan online, apakah ini harus anak-anak muda aja? Mereka yang pensiunan, mereka yang orang tua, dan mereka nggak ngerti teknologi, nggak ngerti sosmed, nggak ngerti marketplace, mereka nggak bisa jualan online. Awalnya saya mikir gitu, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang sudah berumur bisa gitu. Cuma memang tahap belajarnya aja yang berbeda.
dan model bisnisnya aja memang yang mungkin yang berbeda gitu. Tapi kalau ditanya bisa gitu. Karena saya udah ketemu lumayan banyak orang yang usia 40, 50, bahkan 70, itu mereka sekedar dapat 3 juta, 5 juta, 10 juta itu banyak yang alhamdulillah bisa Per bulan. per bulan. Wow. Gitu, dari nol ya. Tapi mungkin yang teman-teman milenial, teman-teman boomers, teman-teman Gen X itu juga tanya-tanya, aku nggak punya produk, aku jualan apa ya? Gue jualan makanan, gue kagak enak bikin makanan. Gue jualan digital produk, gue nggak ngerti gimana cara bikin digital produk. Gimana caranya orang bisa jualan online tanpa dia harus punya produk, Mas? Nah, ini menarik Mas. Ini yang saya jadikan sebagai prinsip saya dari dulu gitu. Yang paling penting itu sebenarnya bukan bikin produknya, tapi yang paling penting adalah belajar cara jualannya. Karena ketika kita udah ngerti jualan, kita bisa jual produk apapun. Saya 10 tahun itu nggak punya produk sama sekali. Saya baru bikin produk itu tahun lalu, dan itu cuma satu brand aja yang saya bikin sendiri bareng sama partner. Itu pun saya lepas tangan bagian operasionalnya, lepas total. Itu semua partner yang ngurusin, saya fokusnya ke marketing. Gitu. Nah, kenapa? Karena yang paling penting kalau mau kaya, kalau mau punya uang ya sekedar dapat puluhan, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, kita nggak perlu bikin produk, bisa kok. Kita fokus aja belajar jualannya. Kita kerjasama sama orang yang punya produk, partneran, gedein bareng-bareng. Itu bisa kayak begitu? Bisa. Tanpa kita harus punya produk, Mas Tanpa punya Fahmi? produk gitu. Kalau misalnya ini buat di awal ya Mas ya. Kalau misalnya nanti udah punya, karena buat bikin brand itu kan, buat bikin brand atau produk kan butuh ya pasti skill set, butuh modal atau knowledge, butuh knowledge, butuh relasi juga, dan yang paling penting sebenarnya butuh pengalaman gitu. Teman saya banyak yang udah bikin produk tapi produknya jadi dead stock. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Jadi justru yang paling penting di awal belajar cara jualannya. Teman saya yang bisnis properti kan dia nggak punya rumah ya, ibaratnya kan ini punya developer, Produknya punya kan, developer. kan 300 juta 400 juta sebulan bisa dari jualan rumah doang. Artinya yang harus kita kuasai adalah cara jualannya. Cara jualannya. Produknya punya siapapun, asal kita ngerti cara jualannya, itu kita juga bisa jualan. Betul. Saya high ticket, teman saya juga high ticket. Sebulan teman saya bisa 400-500 jutaan. Nggak punya produk sama sekali, benar-benar nggak punya produk sama sekali. Kalau zaman sekarang dikatakan afiliator gitu. Afiliator, tapi ya betul afiliator. Ya sesimpel kita jadi afiliator di TikTok aja kan sebenarnya kita nggak perlu punya produk kan. Kita bikin konten. Saya punya teman juga, ada salah satu mentor di Mahir Digital. Dia sampai sekarang nggak punya produk, cuma jadi afiliator, bikin konten, punya belasan akun. Itu sebulan omsetnya bisa 500-600 juta, nggak punya produk. Dia cuma bikin konten, jual baju, terus pakai keranjang kuning kan, dapat persentase 3%, 5%, 10%, uangnya juga kenceng gitu. Dan mereka nggak punya produk sama sekali. Oke. Jadi di awal, kalau belum punya produk sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting belajar jualannya dulu aja. Karena bikin produk itu nggak mudah. Kan buktinya sekarang banyak UMKM 60 sekian juta, mereka bikin produknya jago-jago. Betul. Tapi masalahnya yang datang ke saya cuma satu Mas. Apa? Mas, gimana cara jualannya ya? Saya punya produk A, B, C, Yeah, itu banyak yeah. Mas yang datang ke saya hampir tiap hari itu, tiap bulan ratusan, yang DM, yang WA, ratusan sampai ribuan. Mas, saya punya produk tempe, saya punya produk baju, saya punya produk apa. Jadi mereka produknya udah banyak, tapi kendalanya satu. Saya nggak ngerti cara jualannya Mas. Ajarin dong Mas cara jualan online-nya gimana gitu. Jadi mereka terlalu fokus di produk sampai mereka lupa cara jualannya. Karena bikin produk sama jualan itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Beda cerita nanti kalau udah bisa jualan, Betul. udah ada pengalaman, baru dia bikin produk nggak Bikin apa-apa. produk lebih Ya, mudah. Jadi bukan nggak boleh ya. Boleh Ya. kalau sudah ngerti ilmunya, sudah ngerti mindsetnya, sudah Oke. ada modalnya. Nanti aku akan menggali lebih jauh sih soal step by step 101-nya untuk kita mau jualan online. Itu mesti kayak gimana dulu Mas. Tapi aku pengen menggali, ini menarik banget dari cerita hidup Mas Fahmi. Kita berdua sama-sama dari posisi minus. Pejuang hidup gitu. Boleh diceritain nggak awal-awal mula kehidupan kamu sebelum kamu sukses ngediriin inisiatif kamu ini, platform kamu ini, Mahir Digital, ataupun kamu punya 7 bisnis. Kamu dulu, Fahmi yang dulu tuh kayak gimana? Aku nggak lulus kuliah, SMA selama 3 tahun, selalu 3 terakhir, 37, 38, 39. Jadi aku bertiga sama teman selalu tuker-tukeran Mas. peringkat. Nomor belakang. Ya, 38, 39, 40. Jadi kalau dia lagi 40, aku katain tuh, 39 ya 40. Nah, semester depannya aku yang 39 gantian. Jadi kita bertiga selama 3 tahun 6 semester
Bersaing untuk menjadi yang paling belakang. bersaing. Oke, terus? Jadi maksudnya aku bukan dari orang yang spesial, secara pendidikan juga cenderung malah kurang baik ya dulu. Tapi ini bukan sebagai contoh ya, jangan juga dijadikan sebagai alasan, wah nggak lulus kuliah aja bisa bagus, SMA ini aja bisa bagus. Ya jangan ya, kalau bisa kuliahnya jalan, SMA-nya jalan, bisnisnya jalan, kerja juga jalan, itu kan lebih baik. Gitu. Jadi SMA aku dulu dari zaman SMA itu terbiasa kelas 2, kelas 3 pulang sekolah, ketemu orang buat jualan produk herbal dulu gitu. Jadi Ini produk herbalnya apa nih? dulu dari China. Berupa apa? Teh? Ya, Krim? teh, suplemen gitu-gitu. Terus ada kalsium, ada lumayan banyak lah dulu produknya. Oke. Aku keliling dulu, butuh modal juga. Aku modalnya minjem ke temen. Dulu modal awal itu untuk stok barang 2 juta. Kan anak SMA nggak punya uang ya, 2 juta kan. Akhirnya yang aku lakuin, aku minjem ke 40 temen. 40 Masing-masing teman. 50.000. Kan kalau minjem 2 juta berat. Ya udah pinjam aja di 50.000 katanya. Tapi ke 40 orang. Ya udah 40 orang dikali 50.000 kan udah 2 juta. Balik Mas, alhamdulillah. Balik. 4 bulan 5 bulan balik karena the power of kepepet. Yang kedua kalau orang sudah punya hutang pasti ada rasa tanggung jawab buat ngebalikin. Gitu. Secara jualannya gimana? Door to door. Door to door, ketemu orang ke halte busway, terus ya aku hampir tiap minggu dulu datang ke seminar buat upgrade ilmu gitu. Tapi sehari-hari Ini kayak MLM nggak sih dulu? iya dulu ada direct, ada multi level, ada juga yang dia konsepnya kan kalau multi level kan dia lebih ke nyari orangnya kan, Betul. prospecting dan segala macam. Nah kalau aku ini dulu pulang sekolah itu lebih ke jual produknya. Balik sekolah ya. Ya jadi lebih ke jual produk ya, kan ada yang rekrutmen, ada yang jual Produknya, produk. Nah, aku ya. lebih ke jual produknya. Kalau rekrutmen kan, yang MLM kan rekrutmennya kan. Nah, aku ngelatih mentalnya dengan cara aku ngejual produknya waktu itu. Seberapa susah jualan? Wah, susah Mas. Sampai sekarang juga masih susah. Tapi kan karena udah ngerti polanya, udah ngerti ya ada ilmunya, ada pengalamannya. Jadi lebih kebayang sih. Maksudnya kalau jualan memang nggak ada yang gampang ya. Semua pasti ada tantangannya gitu. Tapi tantangan dulu sama sekarang lebih paham lah gimana cara dapat solusinya. Gitu. Ada pernah punya pengalaman nggak yang itu ngubah hidup kamu ketika kamu jualan dan mungkin ditolak sama orang dan itu ngubah pandangan kamu soal hidup? Mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke proses setelah jualan itu. Kayak aku terbiasa ditolak, terus lagi presentasi, lagi ketemu orang, abis itu diusir juga pernah. Diusir? Iya, lagi jelasin produk sama orang tuanya disamperin, bilang udah kemalaman, padahal belum malam-malam banget gitu. Abis itu tidur di tol, tidur di rest area gitu. Jadi dulu saya cuman bilang ke diri saya bersyukur banget karena Allah bisa ngasih saya kemampuan kayak dulu. Karena nggak semua orang kayaknya kuat di posisi yang kayak dulu gitu. Lagi SMA, lagi kuliah, di saat teman-teman lagi banyak ya main, nongkrong, ya kan, pacaran, liburan dan segala macam. Tapi saya bisa sekuat itu untuk lewatin semua prosesnya. Jadi bersyukur bangetnya sih di situ. Karena kalau dulu nggak lewatin fase itu, mungkin saya baru ngalaminnya sekarang dan belum tentu kuat. Sekarang kan juga orang udah agak susah ya buat dapetin proses kayak dulu. Ya Aku kan? juga ngerasain sih. Mungkin generasi sekarang daya juangnya nggak sekuat Ya. kita dulu. Karena kita dulu tidak dimanjakan, tidak dininabobokan dengan digital world kayak yang sekarang. Kemudahan digital seperti yang sekarang. Dulu kalau misalnya mau jualan yang benar-benar harus door to door. Dulu kalau misalnya mau cari duit, harus jadi badut, harus jadi sales, harus jadi cleaning service. Betul, Di awal-awal dulu kita nggak punya privilege untuk memilih. benar. Jadi Nggak ada makanya pilihan. gak ada pilihan. Jadi makanya sekarang gue kalau misalnya mau disuruh sekerja keras dulu dengan pekerjaan yang gue punya sekarang, gue jabanin. Itu bukan hal yang susah karena gue dulu pernah jauh lebih susah. Jadi sekarang pun kalau disuruh untuk gue kerja keras, gila-gilaan, habis-habisan, gue bisa. Kamu punya mindset yang sama nggak? Iya. Ya, cuma bedanya gini Mas, mungkin ini plus minus ya. Kalau di dulu itu kan kita nggak ada sosmed, nggak ada apa. Jadi bener yang tadi Mas bilang, kita nggak punya pilihan. Nah, kalau di zaman sekarang kan kita punya pilihan ya. Jadi kita ada pilihan untuk kita tidak main ke lapangan. Yang artinya plusnya adalah dengan sosmed, dengan IG, dengan TikTok, Shopee, kita bisa dapat duit dengan cepat. Ya. Gitu. Tapi minusnya adalah mentalnya nggak kebangun.
Nah itu yang saya juga lagi mikir, kira-kira kalau saya ada di zaman dulu, kalau saya yang dulu ada di zaman sekarang, kira-kira gimana cara saya ngelatih mental gitu. Nah, mental yang saya bawa dari dulu sampai sekarang adalah mental nggak pernah nyerah. Ya. Mental nggak pernah nyerah, mental nyari solusi, mental ngulik. Jadi mungkin bedanya saya sama orang lain kalau ngomong digital marketing, fokusnya bukan ke digital marketingnya. Saya tiba-tiba disuruh pindah ke financial market misalnya, atau saya pindah ke bisnis apa, dengan mental dan mindset saya yang sekarang, saya insya Allah yakin bisa juga Bisa. gitu. Jadi masalah utamanya sekarang orang yang mau pengen jualan online dan sukses di jualan online adalah masalah mental. Kalau skill bisa diajarin dan bisa belajar ya Mas. Betul. Mas sering menemukan orang yang punya mentalitas yang gampang menyerah nggak di dunia jualan online ini? Sering banyak Sering banget. banget. Rata-rata kenapa? Karena kalau orang terbiasa kerja nih, kalau misalnya kita ngomongin yang usianya sudah mulai senior ya, orang sudah kebiasa kerja kan. Kalau dari kerja ke bisnis itu kan yang dirubah bukan pekerjaannya tapi shifting mindsetnya kan. Makanya mau punya modal gede, mau punya waktu banyak, tapi begitu dia dari kerja ke bisnis itu nggak sesimpel ngerubah kegiatan. Walaupun kegiatannya udah berubah gitu ya, kerja bisa 10 jam sehari dan seterusnya, tapi shifting mental ini tuh butuh dilatih belasan tahun mungkin. Di bisnis kita harus terbiasa buat tidak pasti, terbiasa buat gagal, terbiasa buat 24 jam kerja dari pagi sampai malam. Karyawan nggak bener ya kita yang harus backup gitu. Jadi ada banyak hal yang orang tuh nggak segampang itu terjun dari kerja ke bisnis ya. Rugi, saya kemarin habis rugi 300-400 juta ngerjain satu brand. Buat saya itu kayak uang belajar. Buat orang yang mungkin masih mindsetnya belum ke bisnis, akhir hidup gitu ya. Betul. Kesannya kayak udahlah trauma, akhirnya nggak mau mulai bisnis lagi dan segala macem gitu. Padahal di saya ya udah nih uang belajar, emang salah saya harus introspeksi diri. Ya udah yuk coba lagi dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. I see. Gitu. Jadi yang paling utama itu sih. Makanya kalau ditanya yang saya bawa dari zaman dulu SMA sampai sekarang, itu sebenarnya 3 poin tadi itu tadi. Terutama di mental ngulik. Saya kalau nggak bisa, itu beneran nyari caranya Mas sampai bisa. Mau nanya ChatGPT, mau nanya YouTube, mau nanya ke orang, mau saya ngulik-ngulik sendiri gitu. Saya ngejar target misalnya sekian M sebulan. Kan ada orang yang bisa, ada orang yang bisa. Berarti kalau ada orang yang bisa kan ada caranya, ada polanya, ada ilmunya. Berarti fokusnya ke sini, nyari caranya, nyari polanya, nyari ilmunya, bukan berlindung di balik alasan saya kan begini, nggak bisa, susah dan segala macam. Akhirnya cari excuse. Ya. Tiga itu apa tadi Mas? Nggak gampang nyerah, Gak gampang nyerah. mental ngulik Ya, cari mental tahu. ngulik, ya, sama mirip-mirip sih ya, terus nyoba. Terus nyoba. Wow. Yang kalau mau bahasa gampangnya udah mental ngulik ya, Mental ngulik. ya karena sesusah apapun kalau dikulik pasti ada caranya kok. Ya. By the way, 7 bisnis itu apa aja kalau boleh tahu sekarang? Saya ada herbal. Ini yang brand saya sama partner. Ini herbal buat kewanitaan. Terus sekarang baru kerja sama teman brand parfum. Gitu. Terus saya ada konsultan pajak juga. BTW ini rata-rata semua bukan saya bikin dari nol Sendiri. ya. Saya kerja sama enak banget Kerja makanya sama. dengan skema kayak gini. Oke, terus saya ada semacam jual emas. Terus ada umroh. Terus ada produk digital juga gitu. Sama saya bangun Mahir Digital. Ada beberapa lagi sih yang lagi berjalan. Terus saya juga kerjasama sama satu influencer untuk ngerjain produk digital untuk gym, untuk bikin badan sehat dengan cara dari rumah aja. Gitu. Artinya ini kamu tidak perlu punya produknya atau kamu menawarkan kemampuan jualan kamu untuk partnership dengan mereka atau gimana nih dengan 7 bisnis ini? Iya, rata-rata saya didatangin, disamperin. Gitu. Gue rekrut lo sebagai partner gue, lo ngurusin pemasarannya, digital marketingnya, gue yang ngurusin produknya gitu. Betul. Kalau orang udah ngerti jualan, dicari Mas. Dicari banyak orang pasti buat ngebantuin jualannya, buat partnership. Jadi itu yang saya yakini dari dulu ya. Jadi saya bikin YouTube ya awalnya. Saya bikin YouTube, itu yang komen ribuan Mas setiap bulan. Mas bantuin dong cara jualan A, cara jualan B, cara jualan C. Itu banyak banget. Hampir tiap bulan tuh ratusan sampai ribuan komen. Nah dari situ saya ngelihat ini yang harus saya pelajari beneran murni cara jualannya nih. Karena kalau kita udah ngerti jualan, kita beneran bisa jual produk apapun. Dan kita bisa kerja sama siapapun. Mau masuk ke corporate, mau jadi konsultan, mau jadi reseller, jadi dropship.
mau kerja sama-sama, mau agency juga bisa Iya, gitu ya. Jadi mau kerja ke orang juga bisa. Alumni Mahir Digital ada yang kerja ke orang mas, kerja ke orang awalnya nol banget, kerja ke orang sekarang 2 digit income dari nol Wow. gitu. Ini aku harus belajar dari kamu sih untuk jualan online, menaklukkan digital marketing itu. Oke, tapi gini, akses informasi itu kan sekarang banyak banget. ChatGPT ataupun cloud sekarang very accessible. Bahkan kita mengalami namanya tsunami informasi. Cuman kenapa Tsunami masih informasi. ada atau banyak bahkan orang yang nggak sukses secara finansial, secara usaha di saat informasinya banyak banget, Mas? Oke, ini ada banyak jawabannya. Yang pertama, kalau udah kebanyakan informasi, itu biasanya, ini kalau saya nyebutnya energi itu kan nyata ya, setuju nggak mas? Setuju? Energi itu real, nyata. Kita lagi mikir apa, truk yang manusia kan saling connect ya, miliaran di dunia. Dan salah satu penyebab energi itu drop adalah kalau di saya pribadi pengalaman sosmed. Jadi begitu saya buka sosmed yang tujuan yang gak jelas, scroll 1, scroll 2, scroll 3 itu beda semua tuh topiknya. Itu akan ngancurin otak biasanya. Karena yang tadinya kita mikir A, ketemu yang atas politik, yang bawah tiba-tiba sports, yang ketiga tiba-tiba Gosip? gosip. Iya. Itu ngancurin banget tuh. Itu yang pertama. Jadi otak kita langsung benar-benar hancur gara-gara scrolling tadi. Scrolling media, sosial media. Yang kedua, ini case-nya kalau udah sering banget belajar. Jadi ini biasanya fase kedua, Mas. Fase pertama, gap-nya adalah mereka, ini fase yang paling parah, mereka nggak tahu apa yang mereka tidak tahu. Karena Mereka tidak kalau ada tahu 4 apa level, yang mereka tidak tahu. ya mereka nggak sadar kalau mereka nggak tahu ilmunya. Ini fase yang paling bawah nih. Ini fase yang paling berantakan lah. Ini jangan sampai ada di fase ini. Kita nggak tahu bahwa kita nggak sadar kalau kita nggak tahu ilmunya. Gitu. Kita nggak sadar kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah itu yang pertama. Fase yang kedua, kita sadar kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah ini membaik nih. Perubahan hidup terjadi di sini biasanya. Gitu. Kita sadar kalau kita nggak tahu ilmunya. Efeknya apa? Jadi belajar. Betul. Gitu. Itu fase Dua. kedua gitu. Nah, tadi kaitannya sama. Oh ya. Nah kalau fase pertama itu biasanya mereka ya udah belajar. Outputnya kan belajar kan. Nah tapi begitu masuk ke fase berikutnya, setelah belajar, ini kan banyak yang stuck. Nah, ternyata mereka masuk ke fase namanya masturbasi mental. Masturbasi mental. Masturbasi mental. Ada istilah itu ya. Yang ternyata ini yang dimasturbasi adalah mentalnya. Mentalnya. Gimana tuh penjelasannya? Jadi mereka ngerasa udah belajar, nonton podcast, nonton YouTube, belajar baca buku, ikut-ikut ke training, seminar, kelas. Nah, ini kan jadi naik mas semuanya. Oh, jadi ngerasa pinter, jadi ngerasa keren, jadi ngerti apapun dibandingkan sama teman-temannya. Karena knowledge-nya kan nambah. Betul. Nah, tapi masalahnya adalah nggak action. Jadi benar-benar cuman ngerasa pinter, ngerasa oke, ngerasa tahu semuanya, Tapi nggak ada action. tapi nggak ada action sama sekali. Akhirnya jadi nggak kemana-mana. Wah itu jadi pusing mas. Itu beneran jadi, itu bisa di posisi kita jadi apa ya? Jadi drop. Jatuhnya kayak ngerasa udah sukses, padahal nggak ngelakuin apa-apa. Dan yang paling membingungkan, mereka nggak dapat result apa-apa. Jadi hidup di dalam mimpi. I see. Harusnya kayak gimana biar tidak terjebak dalam mindset masturbasi mental? Kalau saya awalnya 80-20 belajar, kemudian 50-50, kemudian 80-20 ke praktek. Jadi ada fasenya tuh. Nah itu kita sendiri tuh yang ngerti mas. Jadi 80-20, 80%-nya belajar, 20%-nya praktek. Karena kan karena Awal-awal ya. Awal-awal. Dan memang ya teori penting banget. Saya bergerak dari sekarang kan karena saya ngerti ilmu teorinya. 80-20, baru mulai 50-50, belajar iya, praktek juga iya. Baru di level yang sekarang belajar tetap, tapi lebih banyak ke 20%, prakteknya. 80%-nya adalah praktek ketika Betul. kita sudah ada di level ketiga tadi ya. Betul. Itu Oh, yang harus wow. itu harus dijaga mas. Karena kalau enggak kebanyakan belajar juga salah. Bukannya dalam konotasi yang jelek ya, tapi maksudnya kebanyakan belajar tapi nggak praktek sama sekali, akhirnya jadi nggak kemana-mana. Bener banget sih. Karena banyak, termasuk podcast seperti Room for Improvement, aku juga menyadari bahwa banyak orang yang belajar dari podcast ini. Cuman ketika yang dipelajari dari sini nggak dipraktekin, misalnya belajar digital marketing, belajar menyiapkan dana pensiun, belajar menyiapkan investasi atau dana darurat, belajar untuk menjaga hidup sehat, tahu doang nggak dipraktekin, percuma. Dan itu yang Mas Fahmi sebut masturbasi Masturbasi mental. mental. Oke. Tapi ketika misalnya kita tahu, masalahnya adalah kita belum punya waktu
belum allocate waktu untuk mempraktekannya, Mas. Kita akan praktekin nanti. Nggak apa-apa dong praktekin nanti, Mas. Nggak harus sekarang juga dong. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya mandangnya tuh semua soal speed. Jadi kalau mau benar-benar kan kalau ngomongin helikopter view-nya, kenapa sih kita perlu sukses cepat? Ada banyak orang yang perlu kita bahagiakan, ya orang tua, keluarga, saudara, pasangan dan seterusnya. Jadi kalau saya, kalau bisa secepat mungkin kita sukses, kenapa enggak gitu? Dan kalau mau sukses kan ujung-ujungnya nomor satu adalah speed. Kerja cepat, gerak cepat, belajar cepat, review cepat, evaluasi cepat. Gitu. Karena saya dulu diajarin sama mentor, lebih baik kamu cepat tapi salah, nggak apa-apa. Speed soalnya kan. Daripada sempurna tapi lama. Sebulan tapi baru selesai sebulan gitu ya. Sempurna tapi baru sebulan. Mendingan seminggu tapi berantakan. Evaluasi minggu kedua udah beres soalnya. Jadi kita bisa mempercepat waktu 2 minggu. Gitu. Oke. Tapi di beberapa konteks ya. Kalau dari nol banget karena nggak akan ada sempurna sih. Maksudnya kalau saya mau ngerjain bisnis nunggu sempurna, sampai sekarang juga saya masih punya banyak kesalahan. Masih banyak gak sempurnanya gitu. Kalau mau diniatkan untuk bangun Mahir Digital dari nunggu sempurna, sampai sekarang juga belum sempurna gitu. Iya, dan nggak kebangun-bangun kalau kita Dan nunggu nggak sempurna. kebangun-bangun. Tapi kenapa sih ketika kita banyak tahu, banyak banget memahami informasi, justru malah kita jadi takut mulai, Mas? Iya itu tadi, karena kebanyakan info. Banyak info itu bikin kita jadi, kalau dulu bahasanya Bowen Chandra itu, fokus adalah sebuah kemewahan. Itu bagus banget tuh. Jadi intinya yang saya tangkap dulu itu kan kita nggak terlalu banyak distraksi ya Mas. Jadi kita bisa benar-benar fokus ke apa yang kita kerjakan. Ya. Nah sekarang karena saking banyaknya distraksi, padahal itu hal baik loh Mas. Padahal yang kita lihat di sosmed itu banyak hal baik loh. Tapi tetap aja bisa jadi distraksi juga gitu. Jadi saya kalau buka sosmed harus ngebedain antara emang pengen belajar atau nggak ada tujuannya nih. Gitu. Karena kalau nggak jadi hancur gitu. Lagi kerja buka sosmed buyar tuh. Bener. Pekerjaannya. Aku pun juga bisa kasih konteks bahwa yang ngajak atau nawarin aku untuk kerja sama tuh banyak, Mas Fahmi. Tapi terus sekarang aku udah ada di fase di mana aku akan menyeleksi mana yang sesuai dengan panggilan jiwaku, my true calling. Sekarang panggilan jiwaku adalah komunikasi. Jadi aku pun menyebut diriku adalah praktisi komunikasi. Yang tidak ada hubungannya dengan komunikasi, aku mulai lepas satu persatu. Ada produk yang aku udah mulai lepas, karena aku pengen inline dan fokus. Dan aku setuju, ketika kita mengerjakan banyak hal, kita akan sibuk aja. Betul. Kita mengerjakan business. Betul. Cuman ketika kita fokus, dan fokusku adalah komunikasi misalnya, fokus teman-teman apa, coba cari fokusnya apa, dalamin itu jadi ahli di dalamnya, kita akan punya bisnis. Gak sekedar business tapi bisnis. Dan fokusmu yang aku pelajari dari kita ngobrol adalah ilmu selling, digital marketing. Dan akhirnya karena fokus itu bisa membawa kita kemana-mana. Betul. Ya kan? Gara-gara sosmed ya Mas. Jadi banyak yang ajak kerjasama ya. Gara-gara sosmed ada kerjasama, terus bahkan bisnis yang menurut aku nggak inline gitu. Cuman kalau untuk Sleep Project karena memang ini adalah awalnya bisnis yang aku berdua sama partnerku ciptakan, nggak ada hubungannya sama komunikasi karena kita jualan perlengkapan tidur. Tapi karena sudah sayang sama bisnis ini, udah kayak anak sendiri, ya udah kita pertahankan sampai sekarang. Jadi terbukti dengan bikin sosmed bisa ngebuka peluang kerja sama banyak orang. Banyak banget. Itu juga yang aku share ke klien-klien ataupun ketika aku jadi pembicara, Mas. Haruskah kita menjadi konten kreator? Kita nggak harus jadi konten kreator, tapi kita harus punya sosmed dan kita gunakan sosmed untuk kebaikan orang lain. Kenapa bukan kebaikan kita sendiri? Karena kalau kebaikan kita sendiri, ya udah, kita nggak ada manfaat buat orang lain untuk belajar dan follow kita. Karena kalau fokus kita membantu orang, mengedukasi orang, kayak yang kamu lakukan, otomatis orang akan cari kamu, ingat kamu, follow kamu, dan personal branding kamu naik. Gitu sih, itu yang aku percaya ya. Ini kebiasaan banyak dari kita, Mas Fahmi. Kita punya yearly resolution. Resolusi tahunan di awal tahun. Gua mau ngapain aja tahun ini gitu. Kita juga bahkan punya vision board. Kita bikin to-do list yang dihias sebegitu indahnya gitu. Tapi kenapa banyak yang kita plan dan kita bikin itu nggak pernah kejadian? Menurut lo kenapa? Ini saya pernah dengar ya. Kalau bahasa kasarnya yang saya dengar dari luar,
resolusi tahunan itu bullshit katanya gitu. Terus saya telah alah kenapa bullshitnya? Karena itu cuma menang di emosi sesaat aja. Intinya adalah yang saya ambil benang merahnya atau konteks positifnya, kalau mau berubah itu nggak mesti nunggu akhir tahun. Besok sore juga mutusin buat berubah ya bisa gitu. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi maksudnya target tahunan itu dibuat untuk ya udah buat setahun targetnya tuh apa sih, buat company, buat diri gitu ya. Tapi kalau mutusin untuk konteksnya pengen berubah hidup nggak perlu nunggu akhir tahun. Besok malam juga mutusin buat hidupnya berubah ya bisa gitu. Bisa ya. Karena dari pengalaman biasanya kalau udah bikin target tahunan paling 2 bulan, 1-2 bulan pertama gym ini kan rame kan ya biasanya. Tapi setelah itu akhirnya Drop lagi. drop lagi. Sama bisnis semuanya, pekerjaan, kita mau buka habit baru itu biasanya Januari, Februari, Maret lagi peak-peaknya tuh. Tapi setelah itu udah dan nunggu lagi akhir Desember lagi gitu. Maksudnya berubah aja dari sekarang, nggak harus nunggu akhir tahun kan. Oke. Gitu. Oke. Ini aku mungkin akan sedikit lebih mundur lagi Mas. Dengan lo dulu ketika lo jadi sales, lo ditolak, lo bahkan dicaci maki, diusir gitu. Ini ngebentuk lo saat ini seperti apa dalam hal mindset dan dalam hal cara lo memperlakukan bisnis lo atau strategi bisnis lo. Oke. Itu kayak gimana impact-nya? Yang pertama lebih tough, lebih kuat dibandingkan kalau misalnya saya nggak pernah ngalamin dulu, dan saya bersyukurnya bisa ngalamin ya, karena dulu kalau di umuran kita kan belum ada sosmed ya, jadi bersyukur banget bisa ngalamin itu. Mentalnya jadi beda, mentalnya jadi lebih kuat, terbiasa ditolak, dan kalau di bisnis itu kan sebenarnya salah satu yang bisa kita jadikan kiblat itu adalah hukum papan angka. Jadi kalau mau gampangnya sebenarnya semua orang itu bisa berhasil. Semua orang itu bisa jual produk apapun. Nah, saya dulu di bisnis diajarin gampangnya kalau mau jualan produk 3, kamu tawarin aja ke 100 orang. Kalau mau kan hukum 10-80-10, orang nyebutnya Pareto kan. 10% pasti ada yang beli, 80% butuh di follow up, 10% pasti ada yang nolak. Gitu. Jadi hukum Pareto 10-80-10, ada juga yang bilang 80-20 gitu. Tapi jadi gampangnya kalau mau jualan properti ya udah taruh aja ke 100 orang. Harusnya 10 tuh pasti ada yang beli kok kalau nawarinnya dengan cara yang benar. Ya. Nah, kalau orang nggak ngerti ilmu ini dan mereka terlalu fokus ke perasaan, ditolak 3, udah gagal, udah ngerasa Udah down, udah ngerasa down, ngerasa ciut, ngerasa hidup ini akhir dari segalanya gitu ya. Padahal baru ditawarin ke 3 orang, baru ditolak 5 orang gitu. Jadi kalau kita ngerti ilmu ini, ya baru ditawarin 90 orang, 91 kan kita nggak tahu bisa pernah berhasil tahu. atau enggak ya. Betul. Dan itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang sih. 10, 80, 10. 10, 80, 10. 10 pasti orang akan berhasil beli, Pasti beli, 80 perlu follow up, 10 orang menolak. pasti nolak. Mau kita jelasin sebagus apapun, udah pasti ada 10% orang yang memang nggak mau produk kita. Entah apapun alasannya. Tapi ada juga 10% yang kita nggak tawarin, dia pasti beli. I see. Gitu. Itu kamu sudah membuktikan? Udah. Saya dulu di bisnis offline, waktu sempat jualan herbal, saya pakai pola itu bener-bener. Jadi mainnya udah presentasi 1000, beneran kejualnya sesuai dengan angka 100. Ya 90 sampai 120 lah, plus minus segitulah. Jadi semenjak saya pakai itu, saya duplikasi ke tim-tim saya, ke reseller saya, dan lu fokus ke sini aja. Nggak usah fokan orang kalau nyobain satu, apalagi baru pemula ya Mas ya. Nyobain satu, jelasin produk, nawarin ditolak. Itu kan ngerasa kayak nggak cocok, nggak bakat, kayaknya bukan bidang saya, langsung nyerah gitu kan. Karena terlalu bawa perasaan kan. Padahal kalau ngomongin bisnis, bukan berarti nggak pakai perasaan, bukan. Tapi utamakanlah hukum papan angka tadi, by data. Gitu. Tetap kita ngejualnya pakai perasaan, pakai hati. Tapi kalau ngomongin konteksnya soal target, udah pakai papan angka aja nih udah paling valid gitu. Ya. Ya jadi perlu konteks 2 itu perlu paham. Betul. Dan ini juga mengajarin kita bahwa jangan cepat menyerah karena kita belum mengerjakan 100 anyway. Aku juga belajar sih dari Agus Leo Halim, salah satu konten kreator juga yang aku follow. Dia bilang bahwa ketika bikin konten, bikinlah konten 100 dulu. Ya. 100 konten. Dari 100 konten itu kamu akan menemukan niche kamu di mana. Ini aku sering banget mendapatkan pertanyaan, gimana cara menemukan niche kita? Yaitu bikin 100 konten dulu. Dari situ kita lihat what works, what doesn't work. Mana yang orang banyak nonton, mana yang enggak. Nah, secara tidak langsung itu akan meng-guide kita untuk kita ketemu niche kita.
Betul betul. Itu juga berlaku di digital, Mas. Tim-tim saya yang sekarang bisa berhasil di dropshipper, itu rata-rata ada yang baru berhasil di produk ke 300. Oh ya? Jadi dia jualan produk ada yang produk ke 70 baru bisa dapat 100 juta pertama. Tim saya ada yang sampai 300 produk baru bisa dapat winningnya. Kebayang nggak 70 produk, 300 produk gitu. Wow. Orang dua aja, 2, 3, 4 udah nyerah Udah kan. nyerah. Dan itu banyak Mas, hampir semua tim saya yang berhasil mereka nggak ada yang pertama kali langsung nyoba berhasil tuh nggak ada. Oke. Biasanya pukulan sampai ratusan produk. Jadi ketika teman-teman ini mencoba menjadi afiliator atau dropshipper ataupun apapun istilahnya penjual online dan baru mencoba 2 kali 3 kali gagal, perjalanan Anda masih jauh Iya. di sana. Masih ada 100 lagi yang harus dilalui ya Mas ya untuk bisa berhasil. Normal kok. Normal ya? Normal kok. Banyak orang yang pemain bola ditolak di klub A, klub B, klub C. Iya. Akhirnya di klub ke-20 dia baru dapat hal yang dia impikan. Dan ada istilah 10,000 hours rule. Nah, Untuk iya. kita menguasai sesuatu kita harus belajar, 10.000 kita harus jam, mempraktekkan 10.000 jam gitu. Betul. By the way, aku pengen sekarang fokus ke yang membuat kamu bisa membantu 10.000 orang lebih untuk mulai jualan online, yakni Mahir Digital. Jelasin ke aku dulu, ini apa Mahir Digital ini? Fungsinya buat apa? Oke. Mungkin berawal dari masalah kali ya, Mas. Jadi intinya MD, aku singkat Mahir Digital MD ya, mungkin biar gampang. Ini berawal dari masalah pribadi, masalah keresahan pribadi. Jadi aku dulu SMA ranking terakhir, kuliah nggak beres dulu, terus bingung ini kedepannya mau jadi apa, mau ngapain. Kalau kerja kan juga nggak bisa karena belum ada sertifikasi dan segala macam gitu. Intinya singkat cerita, ya alhamdulillah aku bisa berubah hidupnya lewat wasilah dari digital marketing, dari jualan online. Gitu sampai akhirnya aku kerja di company, di startup, kerja sama-sama beberapa partner dulu. Dari mulai aku jualan dropship 2015, aku ngambil dari Tokopedia dengan harga murah, aku jual ke sosmed dulu ya, bisa 10-12 kali lipat dari HPP dulu. Wow. Ya zaman-zaman 2015-2016 tuh. Dulu kan lagi kencang-kencangnya kan karena belum ada affiliate TikTok. Habis itu ya masih seger lah. Mungkin teman-teman yang udah di internet marketing tuh udah tahu tuh. Dulu tuh zaman-zaman yang ngiklan ngasal juga cuannya kencang banget gitu. Oke. Nah, dulu titik balik aku gara-gara aku datang ke satu training digital marketing, aku ikut bayar kelas gitu. Ada anak kecil, itu usia nggak kecil sih ya, mahasiswa usia 20-21. Itu dia bisa dapat income 30 sampai 50 juta Per bulan. sebulan Wow. dari jualan online model laptop. Jadi kalau Mas lihat yang di kafe-kafe di mana yang cuma kerja pakai celana pendek sendalan laptop, itu mereka bukan main game Mas. Itu mereka bisa jadi lagi running bisnis cuma di kafe tapi dapatnya bisa ratusan juta gitu. Nah, gara-gara ada satu orang anak kecil ngomong itu, terus saya jadi ngeblanknya positif. Oh ternyata ini ada dunia baru yang saya belum tahu. Yang ibaratnya kalau saya pengen jualan online dan pengen omset gede, dulu saya mikirnya harus offline Mas. Ketemu orang, jualan, ya sebar brosur satu-satu gitu. Dulu kan mindset saya masih offline banget kan, ketemu orang dan segala macam. Nah gara-gara ada kelas itu, oh ternyata ada ya cara cuma dari online pakai laptop orang bisa dapat puluhan sampai ratusan juta. Nah di situ saya titik baliknya tuh Mas, saya ngeblank tuh waktu itu tuh lah. Terus akhirnya ngomong dalam hati, duduk di ujung pojok belakang. Ya udah deh, nih Bismillah. Saya nggak tahu nih caranya dari mana, mulai dari mana, modal juga nggak ada, pengalaman juga nggak ada. Tapi ya udah deh, Bismillah. Harus bisa, titik. Ingat banget dulu 2015 kayak gitu. Ya udah akhirnya berawal dari situ, saya belajar semua hal. Benar-benar saya dunianya cuma untuk ngulik digital marketing aja. Langkah pertama kamu apa yang kamu lakukan setelah seminar itu? Learning by doing. Jadi saya ikut kelas sampai 10 dulu lebih. Wow. Investnya juga lumayan puluhan juta tapi bertahap. Sambil saya nyoba berbagai macam cara, nyoba jual produk A, jual produk B. Saya dulu nyoba sampai 20-30 produk kurang lebih di awal. Ini kalau ada audiens kita yang pengen mulai jualan online tanpa produk, dia mesti mulai dari mana? Aku ngebayangin, oke, bikin sosmed dulu, terus nanti jualan, taruh link-link kita gitu misalnya di Instagram. Ini loh, kita sebagai afiliator, ini link untuk produk ini link produk itu. Kita bikin kontennya. Ya. Kalau di marketplace, mungkin aku nggak tahu caranya, gimana caranya, karena aku juga masih awam soal itu. Kalau orang pengen mulai jualan online tanpa punya produk, mulainya dari mana, Mas? Ada banyak cara. Pertama afiliator. Itu di TikTok juga bisa gitu. Itu kan sama sekali nggak punya produk. Nah itu bikin konten. Itu nggak pakai laptop sama sekali. Kayak modal caraku handphone. tadi ya. Ya betul.
Yang kedua bisa juga jadi reseller. Jadi ada brand yang sudah besar, jual aja produknya. Biasanya daftar dulu jadi reseller, daftar jadi agen juga bisa, atau bahkan nggak perlu modal sama sekali juga bisa, dropshipper biasanya. Gitu. Itu juga bisa. Kalau udah ngerti skillnya ada juga yang kerja di orang. Tapi biasanya kalau di awal gampangnya jual produk orang aja. Jadi sebagai reseller. Sebagai reseller. Caranya gimana tuh Mas? Kalau misalnya kalau mau pakai TikTok, berarti dia bikin akun TikTok. Oke. Dia bikin akun TikTok, bikin konten, cari produknya, ya udah mulai konten. Tadi yang bener yang dibilang Cara pertama. yang dibilang sama Agus Leo, udah bikin aja dulu ratusan konten, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Rezekinya ada di mana? Nah, kalau saya nyebutnya kalau di TikTok itu kita nggak tahu rezekinya di produk apa, coba aja dulu yang banyak, nanti akan ketemu dengan sendirinya kok rezekinya di produk apa. Itu yang dari TikTok. Kalau yang dari Meta biasanya kalau punya modal, ini kalau punya modal ya, kalau nggak punya modal jangan. Kalau punya modal biasanya saya nyaranin iklan di Meta, gitu. Iklan di Meta bisa pakai konsep dropship, gitu. Terus ya udah jualan di sana. Jadi ambil produk dari orang dari luar, terus kita iklankan di Meta sama di IG biasanya. Itu juga bisa. Iklan ke TikTok juga bisa. Berarti ini produknya kita beli dan bawa pulang. Iya, kalau ada modal, saran saya di awal jangan cari yang stok, dropship aja. Dropship itu berarti kita menjualkan, tapi kalau misalnya laku, mereka Ya. si pemilik produk ini yang ngirimin. Kirim. Oh, Gitu, itu juga bisa ya. Itu satu dari sekian banyak banget ya. Kita ngiklan, testing, oh ternyata ada yang beli nih. Ya udah, nih si suppliernya tinggal kirim ke. Kita ngasih tahu si supplier, hey ini ada barang laku, atau sistem udah otomatis biasanya. Kalau enggak, ada yang otomatis, ada yang manual. Tergantung kerjasamanya gimana, beda-beda. Oh gitu. Beda-beda. Ada yang langsung kenal sama kenal sama suppliernya, ya berarti kan dia manual. Ada juga yang harus pakai platform, misalnya pakai Shopee atau apa. Nah, itu mungkin semi automate ya. Oke, Beda-beda sih. Tapi secara konsep ya kayak gitu, dropship. Jadi nggak perlu stok barang, nggak perlu modal. Modalnya buat iklan aja. Oke, kita ngejualin barang orang. Betul. Nah, kalau cara pakai marketplace, bisakah aku bikin toko sendiri, tapi itu barang-barang orang, aku bikin Shopee, aku bikin TikTok Shop, aku bikin Tokopedia, bisa nggak? Bisa. Bisa juga. Ada juga yang pakai cara kayak gitu. Gimana tuh caranya? Biasanya ini ada macam-macam. Kalau satu toko, ada juga yang satu toko tapi banyak banget produk. Heeh. Palu gada. Betul. Bisa juga. Itu yang di branding berarti kan toko Shopee-nya. Tokonya, Toko Shopee-nya. Atau ada juga yang satu toko tapi fokus ngejualin baju A. Nah, dia kayak jadi distributor utama tapi di Jakarta. Nah, tergantung mau pakai konsep yang mana. Lebih menguntungkan yang mana? Dua-duanya untung sebenarnya. Dua-duanya untung, tergantung memang industrinya, tergantung apa yang kita jual. Sebenarnya kalau targetnya pengen dapat duit doang, kalau saya di awal nyaranin apa aja dilakuin sih Mas. Saya kan dulu sama kayak Mas Rory juga mungkin apa aja dikerjain. Sampai akhirnya kan fokus. Jadi dulu saya awal-awal ngebangun YouTube itu saya sampai ngerjain 12 brand sampai 14 brand sendirian. Wow. Nah, itu semuanya saya sikat tuh Mas. Kan saya dulu ada agensi juga. Semua saya kerjain tuh. Jadi ada brand otomotif, brand properti, ada herbal, ada skincare, ada apapun tuh saya kerjain semuanya. Sampai akhirnya nggak fokus. Tapi bagus. Kenapa? Karena saya jadi tahu saya harus fokus kemana sekarang. Oke. Jadi yang paling penting kan di awal cobain dulu semuanya, baru ntar fokus. Mana formula yang tepat, Betul. fokus di situ. Sekarang aku kasih kamu case tadi. Seorang Rory mau bikin toko, Ya, namanya Rory's Choices, ya, gitu, di marketplace. Ya. Katakanlah di Shopee. Berarti yang aku kurasi adalah produk-produk yang aku pakai sendiri dan aku percaya. oke. Gimana cara Rory ini untuk mulai bikin format berarti dropshipper ya di. Mau jual produknya produk apa nih Mas? Nah, apapun misalnya hair care, facial care, misalnya ini jamu-jamu ya kan, teh, herbal misalnya, yang aku selama ini percaya. Jadi orang datang ke toko karena percaya sama Rory-nya, Mas. Karena aku kebetulan gaya hidup sehat, sehingga orang percaya pada apa yang aku pilih itu adalah produk-produk sehat. Nah, aku pengen jualan via Shopee. Apa yang harus aku lakukan? Biasanya lebih banyak kalau kayak gitu via sosmed, via Instagram, masukin ke LinkedIn juga bisa. Kalau yang via sosmed, kalau yang via Shopee itu udah perang harga. Jadi kalau mau bikin brand itu kan jatuhnya Mas punya brand A kan, brand A sama brand B ini kan brandnya sama, cuman bedanya di harga. Nah biasanya orang udah banyak perangnya di harga, gitu. Jadi
kalau mau yang pakai pribadi itu bukan Sosmed via aja. Shopee, ya sosmed aja. Di IG misalnya. Di IG, di TikTok, di IG sih kan keranjang kuning biasanya, atau enggak ya di IG juga bisa, di bio link tuh juga bisa tuh. Referensi Mas misalnya nge-gym, referensi suplemen yang cocok pakai apa, taruh di sini kan nanti ada kode referral juga. Oke. Kalau di Shopee itu kebanyakan kalau produk-produk yang memang udah ada, udah banyak, bukan produk spesifik yang Mas emang punya Mas sendiri nih. Brand A lah, ini di sini harganya sama, di sini harganya lebih murah, di Mas Rory lebih mahal. Biasanya orang akan lebih pilih yang murah gitu. Jadi kalau brandnya udah bukan punya Mas Rory, terus ininya apa, perang harganya juga cukup kuat, karena di Shopee itu kan perang harganya kuat banget. Kecuali mereka yang sudah punya nama, mereka yang sudah punya brand, bisa lebih settle tuh. Apalagi adminnya juga gede ya. Oh, iya gede, makin lama Adminnya makin gede gede banget. ya. Jadi kamu nyarininnya aku bikin sosmed aja, Sosmed aja ya. Untuk jualan bio, ini. ya. Di bio. Arahin aja ke bio semuanya. arahin ke bio. Arahin ke bio aja. Bio Bisa aja pakai semua. Linktree, bisa pakai Linkit. Oke. Betul. oke. Dan nggak pakai admin kan? Nggak pakai admin, iya benar. Karena Saya ya udah kita cuma sharing link aja kan. Oh, Saya lumayan berdarah-darah juga Mas. Karena kan saya ada beberapa brand yang herbal, profitnya gede. Untungnya aku lihat ROAS-nya bisa, ya lumayan lah, bisa gede lah. Di atas kertas gede banget gitu. Pas dihitung-hitung impas. Ternyata gedenya ke admin. Hampir ratusan juta saya bayar admin. Wow. Admin Shopee itu saya hampir ratusan juta gitu. Oke. Sementara kalau di Lumayan. sosial media ya udah admin urusan si tokonya kan, urusan si brand ownernya. Bahkan nggak gitu. ada admin ya. Kalau di WA kan langsung ke kita. Iya, Gitu. Gede-gede banget. Jadi makanya saya lagi senang banget sekarang jual produk digital. Sama saya ada jual high ticket juga bareng sama partner. Itu nggak pakai admin. Oke. Itu tadi kalau misalnya dalam skenario Rory, Mas. Kalau produk digital, sekarang semua orang ngomongin soal produk digital. Ini cara bikinnya gimana? Dan ini apa sebenarnya? Produk digital itu kan sebenarnya banyak ya. Ada e-book, ada e-course. Intinya dari apa yang kita suka atau apa yang memang kita kuasain. Gitu. Kalau platform kan udah lumayan banyak ya. Betul. Jadi sebenarnya sesimpel kita bikin produk, tapi versinya digital aja. Misalnya kalau aku nih, aku bisa jualan kelas tips public speaking misalnya. Ya. Cara membangun percaya diri, cara public speaking yang baik, cara komunikasi yang efektif misalnya gitu. Terus Ya. dijual. Ya kita pakai studi kasus itu ya. Aku juga ada beberapa yang digital produk juga. Kemarin aku ngerjain satu produk itu digital full bareng sama satu ulama di Bogor. Beliau konsepnya webinar. Jadi tentang kesehatan kayak kelas herbal gitulah. Zaidul Akbar bukan? Bukan. Bukan. Kebetulan Doksi juga kenal juga. Oh iya. Kenal juga ya Mas ya sama Doksi. Ya, tahu. Dokter Jadul juga kenal. Ini kayaknya mungkin masih satu ini juga sih sama beliau. Satu geng lah ya. Satu geng. Itu jual kelas herbal. Nggak ketemu Mas, full online via webinar. Itu sekali webinar aku bisa datangin 5.000 orang Wow. gitu. Berbayar ya, berbayar. Nggak free. Bayar berapa? Murah sih 100 ribuan Wow. gitu. Tapi setelah itu kelasnya 2 hari sampai 3 hari. Setelah itu mereka ikut kayak semacam program lanjutan. Program lanjutan itu bayar sekian juta. Itu programnya sekitar 4 bulan. Jadi ada terapinya, nanti ada rumah sakitnya juga. Ya pokoknya bener-bener herbal lah. Ada yang kanker, alhamdulillah sembuh. Ada yang ini sembuh dan segala macam. Nah tapi kan aku fokusnya bukan ke produk kan, aku fokusnya ke marketing kan. Karena ini produknya bagus, kelasnya bagus, tinggal gimana caranya aku ngebungkus supaya laku. Dan itu dari kelas itu aja berapa ya kemarin? 3,5 sampai 3/4 M ada. Sekali aku bikin ya. Itu aku nggak punya produk loh. Aku cuma Jualan kerja sama kelas herbal. kelas herbal. Itu salah satunya. Gitu. Jadi maksudnya ini kalau ngomongin konteksnya produk digital bisa. Dan aku nggak ada HPP kan kalau kelas herbal kan. Mas juga bikin produk apa kelas public speaking kan nggak ada HPP kan? Nggak ada HPP. Nggak ada HPP kan, sekali bikin jadi gitu. Iya. Mas bisa bikin kelas public speaking dalam bentuk e-course, e-book, atau live webinar, atau offline class. Wah, langsung jadi ide banget, banyak banget, Zet. Cobain Mas. Apalagi Mas Rodi ada basic kan, ada background lama di TV, sekarang ada podcast, growth-nya juga cepet banget. Itu trust-nya juga harusnya bisa cepet ya naiknya. Gitu. Apalagi aku juga certified loh. Certified Public speaker lagi. trainer. S2 ya? Nggak dari BNSP. Ya. Udah Certified, certified iya, lagi. iya. Maksudnya dengan track recordnya Mas Rory yang sampai di fase ini sih insya Allah cepet ya. Tinggal bikin konten aja.
Teman-teman, ini ide yang menarik banget loh. Kalau misalnya kamu punya keahlian dan kamu bingung cari penghasilan tambahan atau ide bisnis, jualan keahlianmu dan ditranslate ke produk digital itu potensinya endless. Potensinya gede banget. Dan sekarang aku juga ngelihat banyak banget konten kreator yang jualan misalnya cara bikin konten, cara algoritma suka sama kamu, cara bikin hook, itu jadi kelas mas. Dan satu kelas misalnya 70.000. Nah kalau misalnya kita jual, kita taruh di bio IG kita aja atau di TikTok kita aja, ada 1.000 orang. Iya. Wow, 70.000 udah 70 juta. Yang penting kelasnya bener ya, karena kan Betul. ya karena banyak stigma yang jual kelas itu jelek Negatif. gara-gara memang si pembuat kelasnya ini oknum kan. Wah, harganya jutaan tapi kelasnya ya nggak sesuai sama offering. Dan akhirnya dilaporin ke polisi ya mas. Ya, nah, jadi buat teman-teman yang pengen bikin kelas digital atau apapun itu, ya saya nyaranin untuk amanah, udah pasti dan harus sesuai dengan akad, dengan offering dan segala macam gitu. Ini menarik banget sih, karena dari kemampuan komunikasi atau public speaking aja bisa jadi bikin e-course, bisa bikin e-book, kemudian webinar which is online, Betul. kemudian Offline offline-nya. kelas. Ya. Dapat potensi. Betul. Saya ngerjain salah satu ada konsultan pajak itu kemarin bisa ratusan yang datang di direct ke offline kelas. Wow. Dari situ funnelnya langsung ke konsultan. Jadi cuma gara-gara satu kali produk itu kan, dan itu kan digital semua mas, nggak ada HPP, nggak ada modal, tapi profitnya gede banget gitu. Wow. Wah ini beda banget mas. Saya ada parfum, herbal, ada dua lagi produk fisik. Ini omsetnya gede mas. Yang brand-brand saya ini omsetnya gede. Tapi profitnya kalah mas sama yang digital. Jadi kan pertama HPP. Iya. Ya kan HPP. Digital kita kagak ada HPP. Nggak ada HPP. Yang kedua admin. HPP aja bisa 20-30%. Yang kedua Admin fee. admin fee di TikTok sama di marketplace itu ya belasan sampai puluhan, belasan Betul, persen. naik terus. Jadi udah Kepotong. habis mas, ini udah habis. Jadi buat bayar karyawan ya udahlah, yang penting karyawan bisa gajian. Jadi saya punya banyak itu supaya testing juga mana yang paling oke gitu. Jadi fisik jalan, digital jalan, makanya kan saya perlu jalanin dua-duanya kan supaya ketika saya nanti ngajar di Mahir Digital teman-teman juga bisa dapat saran terbaik dari praktisi langsung. Oke. Gitu. So, wah panjang banget ya. Sebelum masuk ke Mahir Digital kita udah jelasin ke teman-teman soal konsep jualan online dan jualan produk digital yang banyak orang bilang this is the future, jualan produk digital. Tapi harus amanah dan memang benar-benar berkualitas dan kita harus cari tahu dulu siapa yang menawarkan kelas digital itu. Apakah kompeten atau tidak. Betul. Gitu. Nah sekarang jelasin soal MD ini. Oh iya. Apa itu Mahir Digital? Tadi lagi nanya ke sana kepotong ya. Ya, saya lanjutin mungkin cerita yang tadi Mas ya. Jadi pas tadi saya ikut kelas, terus saya ngeliat ada anak kecil bisa dapat puluhan juta. Disitulah saya akhirnya banting setir Mas. Saya nggak ada pengalaman, nggak ada latar belakang bisnis, kuliah juga nggak nyambung. Terus background digital marketing juga nggak ada. Tapi satu hal yang saya pegang, semua hal bisa dipelajarin. Latar belakang nggak penting, yang penting latar depan. Latar belakang nggak penting, yang penting latar depan. Oh aku suka itu. Karena latar belakang nggak bisa dirubah sama sekali. Wah, kita nggak bisa rubah lahir dari keluarga apa dan seterusnya. Tapi yang satu-satunya yang bisa kita rubah adalah latar depan. Betul. Makanya di situ fokus saya. Ya udah gimana caranya saya bisa berubah hidup dari digital marketing ini. Udah dari 2015 sampai sekarang itu saya udah terjun di digital marketing. Berawal dari dulu saya kerja di satu company, itu saya bisa dari yang gajinya nggak digaji 2 bulan sampai akhirnya naik jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Jadi prinsipnya dari dulu saya memang suka banget extra mile. Saya kerja bisa 14 jam sehari, 12 jam sehari gitu. Karena saya tahu diri, sadar diri, saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang bisa saya banggakan selain saya kerja keras gitu. Sekarang penghasilan berapa per bulan? Tiba-tiba ke sana. Lumayan lah Mas, alhamdulillah. Berapa coba? Pribadi. Ya lumayan lah. Gak mau lumayan, harus ada angka spesifik. Ya ada 3 digit. 3 digit. Ada. Alhamdulillah. Dalam bentuk miliar. Amin. Oke. Tapi itu senangnya di awal Mas. Maksudnya ketika saya dari nol, habis itu ya alhamdulillah bertahap bisa naik, sekarang bisa punya income yang lumayan, bisa bantu orang tua dan segala macam. Itu singkat aja Mas. Happy-nya tuh sesaat.
gitu. Jadi happy-nya oh ya udah, oh ternyata ini ya ngerasain punya uang yang lumayan yang dulu saya nggak pernah rasain ya. Itu happy-nya happy yang sesaat. Bukan nggak bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur tapi happy sesaat. Nah, yang bikin saya terus mau bergerak, apinya terus nyala itu gara-gara ada banyak orang di belakang yang mereka pengen punya jalan kayak saya. Ada banyak orang di luar sana yang pengen dibantu, nggak usah ngomongin 3 digit deh. Saya bisa ngebantu orang-orang mereka bisa punya 1-2 digit aja buat saya udah happy banget. Jadi goal saya, jujur saya nggak ngejar angka dari awal. Saya ngejar gimana caranya saya cukup, terus bisa jadi manfaat buat banyak orang. Dan itu kayak Allah datangnya dengan sendirinya, income-nya juga naik. Itu mungkin karena efek, tau nggak efek yang ada analogi kalau kita mau naik kita perlu ke bawah buat ngebantu orang. Orang yang naik kita juga naik. Betul. Gitu. Cocok. Makanya kamu undang aku ke sini, cocok Mas. Setuju. Nah artinya ketika kamu udah bangun Mahir Digital, terus ilmu apa aja yang kamu share ke anggota komunitas ini atau orang-orang? Yang pasti skill set ya. Kalau skill set kan cara iklan, cara bikin konten itu udah pasti ya semua. Cara bikin landing page, cara mulainya dari mana, siapin toko, technical itu udah pasti ada di Mahir Digital. 400 video eksklusif premium total sekarang di Mahir Digital selama kurang lebih 3 tahun itu terus update ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan di skill setnya Mas. Karena kalau skill set itu belajar dimanapun juga bisa. Maksudnya kalau belajar teknis cara ngiklan, bikin apa, bahkan di YouTube juga udah banyak banget kan. Tapi justru yang paling utama di mindsetnya sih. Mindsetnya. Kamu ngajarin juga mindsetnya di Mahir Digital. Justru yang paling utama yang saya wajibin buat tonton mindsetnya. Biar gimana caranya mental blocknya hilang, biar punya ya mental pemenang gitu. Mulai dengan mindset yang tepat. Karena banyak orang yang mulai dengan mindset yang salah. Akhirnya ujungnya kalau mindsetnya salah, teorinya salah, otomatis kan prakteknya juga salah. Orang kalau misalnya pengen bergabung ke Mahir Digital ini mesti kemana? Ada webnya, ada web khusus, mungkin taruh di bio kali ya. Boleh. Ntar aku taruh di bio ya. Jadi di situ kita bisa belajar untuk memulai bahkan dari nol. Dari nol. Untuk mulai jualan online. Dari nol, dari nggak bisa bikin Facebook bahkan. Itu yang paling gitunya ya, maksudnya itu banyak ya sekarang ya, masih banyak nggak bisa bikin. Karena di Mahir Digital itu paling banyak member yang udah usianya kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6, 7 juga ada. Malahan? Iya, kepala 5, kepala 6 banyak. Karena mereka persiapan pensiun, pengen dapat income. Jadi target saya nggak gede Mas, target saya bukan pengen ngebantu orang dapat 100 juta. Enggak, itu terlalu muluk-muluk bener. Saya pengen minimal bisa dapat 3 juta, 5 juta sebulan, itu buat saya udah happy banget. Dan pensiun dengan tenang. Teman-teman ini ya. Wow. Tapi ribuan orang kalau bisa. Jadi saya main di quantity. Jadi ini nggak cuma buat Gen Z, nggak cuma buat millennials kayak aku, tapi juga untuk teman-teman yang menjelang masa pensiun, karena ternyata kita bisa jualan produk tanpa kita punya produknya. Betul. Oke. Oh ya, lanjut ya. Aku mungkin lanjutin yang tadi ya Mas ya, yang soal belajar digital marketing ya. Nah, terus singkat cerita dari sana sebelum aku bikin MD, itu akhirnya aku bikin, jadi aku kerja lumayan lama sampai 2020, 2022. Nah, titik baliknya itu aku bikin YouTube. Jadi pengalaman aku selama sekian tahun di digital marketing, kerja di tempat dulu di partner, itu aku sampaikan semua di YouTube. Sekarang di YouTube aku ada 40 video. Kalau teman-teman mau nonton juga boleh ya, itu for free di sana 40-50 video. Nah, setelah aku bikin YouTube, view-nya banyak, 300-400 ribuan rata-rata di tutorial. Ternyata banyak yang komennya itu di luar dari nalar. Maksudnya di luar dari nalar itu nggak nyangka. Ternyata dari YouTube saya, itu banyak yang dapat 3 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Padahal saya cuma ngajarin cara beriklan di Meta Ads. Kan dulu juga belum terlalu ngerti apa-apa kan. Cuma murni sharing dari apa yang udah saya tahu, taruh di YouTube, udah gitu doang. Nah dari situ komennya itu banyak banget Mas, makasih banyak, saya jalan 3 bulan sekarang udah bisa beli susu buat anak. Alhamdulillah. Income sekarang naik Mas, jadi 7 jutaan sebulan, bisa nafkain istri lagi, bisa apa. Wah di situ tuh saya apinya tuh benar-benar ngebacain komennya tuh haru banget. Jadi itu tiap hari Mas, bener-bener tiap hari yang komen tuh di YouTube banyak banget. Sampai di situ gara-gara YouTube saya mulai kerja sama banyak orang, di kontak orang, dihubungin sama banyak pengusaha juga. Pokoknya Mas ini saya punya bisnis, model saya udah siap, mau 3M, 4M saya udah siap Mas jalanin ya full.
gitu. Jadi efek dari YouTube, sosmed, kalau orang punya value, wah itu cepet banget, dapatnya itu cepet banget gitu. Nah, ya udah akhirnya dari sana mulai kebuka lah pintu kolaborasi dengan banyak orang. Gitu, termasuk tadi dari podcast, dari partner juga, sampai akhirnya banyak yang minta bikin undangan private class dan segala macam. Nah, cuma dulu saya kan mentok cuma 5 orang, 7 orang. Nah, akhirnya kenapa saya bikin MD supaya ilmunya ini beneran tersebar luaskan sampai seluruh Indonesia. Karena visi saya terinspirasi dari Gojek, dari seorang foundernya yang nol banget akhirnya bisa punya 8 juta ya. Ini Mas Bisa- Nadiem ya? Ya, beliau bisa ngebantu 8 juta orang punya income, bisa nafain anaknya, nafain istrinya, cuma dengan jadi driver Gojek. Iya. Ya, jadi gampangnya kan mau duit 3 juta, 5 juta, udah jadi driver Gojek aja pasti dapat kok. Iya. Nah, saya pengen kayak gitu juga tapi versi digital marketing. Makanya visinya doain mudah-mudahan 2037 bisa ngebantu 1 juta orang bisa punya income dari jualan online. Amin. 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 Dengan kita mengangkat orang, kita pun juga secara otomatis akan diangkat oleh Allah ya. Amin. Mas Fahmi, sekarang kita ada di rapid fire question. Aku pengen tanya cepat, kamu jawab cepat. Tapi kita nanti along the way akan elaborasi juga ya. Siap. Orang sukses itu lebih banyak mikir atau langsung gas, Mas? Langsung gas dulu baru mikir. Langsung gas dulu baru mikir. Iya. Action dulu baru mikir Action kadang-kadang. dulu baru mikir, baru evaluasi salahnya di mana, baru mikir lagi. Berarti yang penting actionnya dulu ya. Action dulu. Tapi action dengan ilmu ya. Jadi sebenarnya jawabannya dua-duanya sih. Mikirnya pendek-pendek aja, langsung cobain. Karena pasti salah, baru akhirnya cobain lagi. Oke. Miskin itu nasib atau kebiasaan? Biasaan. Berarti yang dikatakan Timothy miskin itu malas, bener dong? Bisa dirubah kok. Miskin apa nih? Ada miskin harta, ada miskin mental. Miskin harta. Kalau miskin harta kan keadaan sementara. Kalau miskin mental ya udah pasti miskin hartanya nanti ujung-ujungnya akan sama juga. Oke. Dan bisa diubah keadaan itu. Jadi miskin harta nggak apa-apa karena sementara, tapi jangan sampai miskin mental. Asik. Gitu. Mantap. Oke. Satu kesalahan yang paling fatal anak muda hari ini. Nggak punya mimpi? Mental nunggu siap. Ini alasan atau memang Nggak akan- kenyataan? Nggak akan pernah siap. Alasan. Alasan. Kita nggak akan pernah siap. Nggak akan pernah siap. Scroll TikTok 3 jam. Healing atau sabotase diri? Sabotase sendiri ya. Yang kayak aku Bahaya bilang, bahkan scroll 3 konten aja, plan kita, fokus kita bisa buyar ya Mas? Betul. Dan Profesor Admi juga bilang terlalu banyak scrolling itu merusak otak ya. Yes. Passion itu dicari atau dibangun Mas? Dibangun. Kalau saya dibangun. Kalau Mas dibangun. Dulu berarti ketika memulai digital marketing itu bukan passion kamu? Bukan. Saya passionnya main bola. Nggak nyambung. Tapi karena saya bisa berubah hidup lewat jalur digital marketing, saya cari caranya. Dan itu jadi passion sekarang? Dan jadi passion, betul. Wow, menarik. Validasi sosial, jebakan atau bahan bakar nih? Tergantung dia nganggapnya jadi apa. Tapi kebanyakan orang jebakan. Jebakan. Skill digital yang bisa jadi seseorang kaya, tapi dianggap remeh. Selling. Dan kalau di digital marketing itu ilmu ngebungkus produk. Offering. Wow. Offering. Produk yang gak laku dibungkus jadi laku. Itu skill offering bercampur dengan selling. Dan itu terbukti banyak orang berhasil di digital marketing. Iya, betul. Target 1 juta orang naik level. Tadi 1 juta ya? 1 Benar juta. Ya? 1 juta orang naik level di tahun 2027 ya Mas? 37. 2037. Ini gila atau realistis menurut lo? Kalau realistis gak bakal jadi mimpi kayaknya, Mas. Harus gila. Jadi mulailah mimpimu dengan kegilaan. Katanya kalau mimpi kamu belum diketahuin sama orang, berarti mimpi kamu masih normal-normal aja. Oke. Mas, target lo 1 juta orang jadi kaya lewat Mahir Digital ini, berapa persen sebenarnya mereka yang gagal? Bukan karena nggak mampu, Mas, tapi karena nggak kuat ngelewatin prosesnya. Kalau di awal pasti lebih banyak yang mereka ngerasa tidak mampu sama prosesnya. Tapi makanya saya di awal ada materi mindset dan mental supaya nge-break dulu mentalnya. Saya acak-acak dulu paradigmanya supaya dia tahu kalau dia juga bisa. Jadi nggak langsung ke teknis saya fokusnya tuh ngobrak-ngabrik kepala dulu. Ngobrak-ngabrik di kepala awal. dulu. Dan itu sebagian besar pesertamu merasa terobrak-abrik nggak? Iya.
Iya, justru yang paling mahal di materi Mahir Digital tuh bukan skill setnya, Mindset. mindsetnya. Itu yang nggak ada di luar, yang jarang di luar ya. Karena yang paling penting di situ memang Mas. Oke. Terakhir banget nih. Saran kamu buat generasi muda Indonesia yang bosen miskin dan pengen sejahtera. Extra mile. Yang pertama udah pasti doa, minta sama Allah karena buat Allah semuanya gampang. Kalau kadang kita cuma pakai logika manusia aja untuk minta, padahal buat Allah minta 100 juta gampang. Buat kita kadang 10 juta aja udah berat, susah, nggak mungkin dan segala macam. Jadi pakailah kekuatan dari Allah, baru pakai logika kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, doing extra mile. Mau apapun kerjaan teman-teman lakuin lebih. Ini persis banget sama yang Mas Adit bilang, saya setuju. Mau jadi cleaning service, kalau ngelakuin yang terbaik di situ pasti jadi kok gitu. Pasti bisa jadi orang kok di situ, pasti dapat hal lebih kok di situ. Betul. Dan itu yang saya tanamin dari dulu sampai sekarang. Saya minimal tuh dari dulu tuh 12 jam, 14 jam sehari. Bahkan ada yang bilang investasi terbaik buat anak muda adalah kerja 12 jam sehari. Gitu. Ketika masih muda ya. Kalau sekarang kayaknya Realistis ya Mas, udah ini aja agak beda. tolak angin minumnya. Jadi work life balance di masa muda, di masa awal-awal meniti karir itu bullshit. Nggak ada gitu. Ya bahkan orang sampai usia tua pun juga banyak yang belum bisa work life balance kan. Itu kan sebenarnya pilihan ya. Tapi ketika mau jadi berhasil memang nggak ada work life balance ya di awal. Ya bahkan saya sampai sekarang datang podcast sakit demam ya tanggung Tetap jawab datang. ya udah tetap datang gitu. Jadi itu sih buat anak muda. Sama jangan keseringan lihat sosmed karena itu energinya drop cepet banget, habis sering ngebandingin orang, nggak fokus, jadi nggak confidence juga, jadi kayak habis aja energinya. Tapi bagaimana ketika misalnya tadi yang kamu sarankan, basis aku jualan adalah sosmed Mas. Mau nggak mau kan kita lihat sosmed. Nggak apa-apa kalau tujuannya buat posting, Konten. kalau tujuannya buat konten nggak apa-apa. Kan yang bahaya itu kan buka sosmed tapi nggak ada tujuan, Doom scrolling. doom scroll. Kalau punya tujuan ya bagus kan, Ya. posting, buka story atau apa, mau lihat kompetitor misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tujuan tiba-tiba buka scroll, karena kan nggak sadar ya 5 menit, setengah jam, sejam, 2 jam habis gitu waktunya. Mas Fahmi, thank you banget waktunya dan juga Sama-sama. ilmunya. Sama-sama. Ini ngebuka mata, aku yakin banyak orang untuk mulai jualan online dan semua orang bisa. Bahkan ketika kita nggak punya produknya. So sukses buat 1 juta orang kaya dari Mahir Digital Amin. di tahun 2037. Amin. Makasih banyak undangannya. Sama-sama. Sorry. Sukses terus ya. Siap. I'll see you in the next video. Bye-bye.